Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar dan tetap istiqomah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Shaqofah Fikih kita di kelas 6. Tapi sebelum itu, mari bersama-sama kita berdoa. Semoga Allah memudahkan, memahamkan, dan mengistiqomahkan kita dalam belajar. Oke? Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Baik, Alhamdulillah. Ustadz doakan yang sudah berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan, keistiqomahan, dan kefahaman. Hari ini kita akan belajar tentang konsekuensi tidak adanya pemimpin. Kalau kemarin kita membahas tentang tujuan adanya pemimpin dan sifat-sifat pemimpin, yaitu amanah, uswah, dan fatonah ya, yang sudah kita pelajari. Juga tujuan-tujuan pemimpin mempersatukan, menghilangkan perbedaan pendapat dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang konsekuensi. Kalau tidak ada pemimpin itu konsekuensinya apa? Nah, gitu. Mengadakan seorang pemimpin adalah kewajiban dari Allah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Dahulu umat Islam itu satu. Ka'bahnya satu, Allahnya satu, pemimpinnya satu, nabinya juga satu. Pemimpinnya satu, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Sampai kemudian Nabiullah Muhammad meninggal dunia, kemudian digantikan oleh khalifah yang banyak. Khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin, kekhilafan Islam atau pemerintahan Islam dipimpin oleh Bani Umayyah. Yang pertama menjadi khalifah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Diteruskan oleh anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya. Lalu sampai kemudian digantikan lagi kepemimpinan kaum muslimin atau kekhilafan kaum muslimin oleh Bani Abbasiyah. Terus kemudian digantikan lagi oleh kekhilafahan Bani Utsmaniyah. Jadi ada 3 kekhilafan Islam setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Nah, setelah Bani Utsmaniyah, kekhilafan Islam runtuh tepatnya pada tahun 1924 Masehi. Sekarang tahun berapa? 2020. Berarti hampir 100 tahun yang lalu kekhilafan Islam sudah tidak ada dalam dunia Islam. Dan saat itu kaum muslimin tidak memiliki khalifah untuk satu kepemimpinan seluruh dunia. Kalau dulu orang Arab, orang Afrika, orang Asia Tenggara, orang Eropa, bahkan Andalusia, Spanyol itu dulu
dalam satu pemimpin, yaitu dinamakan sebagai khalifah, pemimpin yang satu untuk seluruh dunia. Tapi sejak 1924 ketika kaum muslimin runtuh, kekhilafan kaum muslimin runtuh, mereka tidak punya lagi seorang khalifah, tidak punya lagi seorang pemimpin yang bisa menyatukan seluruh dunia. Umat Islam jadi terpecah belah. Seperti sekarang. Karena tidak punya satu pemimpin lagi. Padahal dulu kita juga punya pemimpin satu dari Nabi Muhammad hingga kekhilafan Utsmaniyah, kita pemimpinnya satu. Seluruh dunia cuma satu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ada konsekuensi yang terjadi atau akibat dari tidak adanya seorang khalifah yang memimpin kaum muslimin. Apa saja konsekuensinya? Yang pertama adalah umat Islam terpecah belah. Kita lihat sekarang kaum muslimin yang di Arab, di Indonesia, di Myanmar, di Maroko punya negaranya masing-masing, punya pemimpinnya masing-masing, sehingga kita terpecah menjadi negara-negara kecil. Padahal dulu dari Maroko hingga Merauke itu satu, jadi satu negara yang sangat besar, dipimpin oleh satu khalifah. Hari ini kita terpecah belah, begitu banyak negara-negara yang punya pemimpin-pemimpin yang berbeda. Sehingga kita pun menganggap mereka bukan saudara kita, mereka bukan bagian dari kita, sehingga kita tidak mau menolong mereka. Akhirnya terpecah belah deh antara satu dengan yang lain. Sama seperti kita dengan Malaysia, padahal sama-sama Muslim kan. Tapi ada juga orang Indonesia dan orang Malaysia yang bermusuhan, padahal mereka sesama Muslim. Padahal dulu enggak begitu. Nah, setelah runtuhnya kekhilafan Islam, kaum muslimin terpecah menjadi negara-negara kecil dan terpecah belah. Pertama, konsekuensinya akibatnya adalah terpecah belahnya kaum muslimin atau umat Islam. Konsekuensi kedua, tidak ada yang bisa melaksanakan syariat Islam secara kafah ya, secara keseluruhan. Dulu khalifah itu dipilih atau pemimpin itu dipilih untuk melaksanakan syariat Islam, menggantikan Rasulullah. Rasulullah melaksanakan syariat Islam, maka setelah Rasulullah wafat, maka tugas khalifah adalah menjalankan sunnah Rasulullah, syariah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejak kekhilafan Islam runtuh pada tahun 1924 Masehi, maka sejak saat itu kaum muslimin tidak punya pemimpin yang bisa menerapkan syariat Islam secara kafah. Di Indonesia contohnya kan kita tidak menjalankan syariat Islam. Kita tidak melaksanakan potong tangan, kita tidak bisa melaksanakan cambuk bagi pezina, potong tangan bagi orang mencuri, kemudian juga tidak bisa melaksanakan kisos dan lain sebagainya ya. Yang Allah wajibkan dalam Al-Quran untuk dilaksanakan. Tapi kita tidak bisa melaksanakannya karena kita tidak punya khalifah. Ini yang terjadi. Yang ketiga, konsekuensinya akibat tidak adanya seorang pemimpin atau seorang khalifah adalah umat Islam menjadi tertindas. Karena al-imamu junnah kata Rasulullah. Imam itu adalah perisai. Khalifah itu adalah perisai. Perisai itu pelindung maksudnya. Dulu kaum muslimin itu dilindungi oleh khalifah. Ketika ada wanita di Amuriyah, di Turki, yang diganggu oleh orang-orang kafir di Amuriyah waktu itu, yang kerudungnya dipaku sehingga dia kalau berjalan terlihat auratnya, dia berteriak, wa mu'tasimah, wa mu'tasimah, wa mu'tasimah. Di mana engkau wahai Mu'tasim billah? Di mana engkau wahai Mu'tasim billah? Kala itu khalifahnya namanya Mu'tasim billah, diteriaki oleh muslimah itu. Kabar itu terdengar oleh seorang khalifah yang pada waktu itu bernama Mu'tasim billah, langsung dikirim pasukan untuk menjaga kehormatan seorang wanita itu, supaya dia tidak diganggu. Dan kota Amuriyah dibebaskan. Sehingga termasuk bagian dari Islam. Ini dulu kaum muslimin diganggu aja langsung ditolong oleh khalifah. Sekarang seperti saudara-saudara kita di Hindia, di Myanmar, di Palestina apalagi, yang mereka dibunuhi, yang mereka dizolimi luar biasa, tapi kita tidak bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Kita hanya bisa bersuara, menyampaikan simpati kita kepada mereka, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena memang kita tidak punya junnah, tidak punya perisai yang bisa melindungi kita lagi. Ini mirisnya kaum muslimin atau akibat
kaum muslimin tidak punya seorang pemimpin yang bisa melindungi mereka. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa Islam akan bangkit lagi kelak. Nanti Islam akan bangkit lagi, punya khalifah lagi, punya sistem pemerintahan lagi, tegak lagi syariat Islam di muka bumi ini. Bahkan nggak ada pintu yang di dalamnya tidak ada Islam. Semuanya masuk Islam, semuanya diatur dengan Islam. Nggak harus masuk Islam. Ada orang kafir juga, tapi diatur dengan Islam. Syariat Islam tegak, dan mereka pun ikut menerapkan syariat Islam di akhir zaman. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang membela agama Allah, yang memperjuangkan agama Allah, sehingga kita termasuk pejuang Islam yang menegakkan Islam di akhir zaman. Semoga kita termasuk pejuang. Karena kalau kita termasuk pejuang, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tadi konsekuensi tidak adanya pemimpin ya bagi umat Islam. Nah, sekarang selain konsekuensi tidak adanya pemimpin bagi umat Islam dunia, juga ada konsekuensi yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai seseorang yang mampu menjadi imam sholat jamaah. Apa saja konsekuensinya? Yang pertama, jamaah akan terpecah. Jamaah sholat, jamaah masjid akan terpecah. Ketika nggak ada yang mau jadi imam, nggak ada yang bisa jadi imam, mereka akhirnya akan sholat sendiri-sendiri. Akhirnya terpecah, harusnya jadi satu soft, mereka jadi bersoft-soft, terpecah, sholat sendiri-sendiri. Dan ini akan mengakibatkan perpecahan di antara jamaah masjid, jamaah masyarakat kita. Yang kedua, kalau dipaksa harus menjadi imam, padahal di situ nggak ada imam yang pantas menjadi imam, akhirnya apa yang terjadi? Orang bodoh jadi imam. Ketika orang bodoh jadi imam, maka akan terjadi kerusakan. Sholatnya jadi nggak sah. Misalkan orang yang nggak tahu fikih sholat, tahu-tahu jadi imam sholat, harusnya dia wudhu dulu malah nggak wudhu, langsung jadi imam sholat. Atau harusnya dia baca Al-Fatihah dengan bacaan yang fasih, malah bacaannya salah, bacaannya keliru. Atau harusnya rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, dia nggak tumakninah, maka batal sholatnya. Sholat imamnya batal, makmumnya juga batal. Jadi rusak jamaahnya. Maka ini yang terjadi kalau tidak ada pemimpin yang bisa memimpin sholat. Yang ketiga, akhirnya apa? Ketika ada pemimpin bodoh dan nggak ada pemimpin yang bisa memimpin di masjid itu atau jadi imam sholat, akhirnya apa yang terjadi yang ketiga? Masjid jadi sepi. Nggak ada lagi sholat berjamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya masjid jadi sepi, tidak ada lagi yang mau dan bisa menjadi imam sholat berjamaah. Ini jadi ngeri kan? Andaikan kita nggak ada yang sholat jamaah, maka setan akan masuk ke rumah-rumah kita masing-masing, mengganggu kita, membuat kita jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim harus menjadi orang yang faqih dalam agama, harus orang yang jadi faham dalam agama. Faham tahsinnya, tahfiznya, fasih ucapannya, fasih bacaannya, faqih, tahu fikihnya, faham Islamnya, sehingga kalau disuruh imam sholat tahu mana rukun, mana syarat, sah sholatnya, dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa memimpin sholat berjamaah. Harus bisa, seorang muslim harus bisa. Kenapa? Karena kalau enggak ya nanti khawatirnya dipimpin orang-orang bodoh kan bahaya. Jadinya nggak sah semua sholatnya. Tapi kalau kita bisa menjadi orang muslim yang memimpin jamaah sholat minimal, maka aman. Kita akan mendapatkan jamaah yang akur, jamaah yang satu, dan sholat jamaah akan terus ada. Dan pahalanya besar. Maka kita harus jadi pemimpin yang sanggup memimpin minimal masyarakat di sekitar kita. Supaya masyarakat tidak dipimpin oleh orang-orang yang bodoh dalam agama yang bisa merusak masyarakat kita. Maka antum yang laki-laki harus bisa jadi imam sholat. Minimal harus bisa jadi imam sholat. Harus fasih bacaannya, hafal Qur'annya banyak, dan kemudian faqih, tahu hukumnya, tahu mana syarat sah, mana rukun. Sehingga sholatnya sah dan jamaahnya juga sah. Yang perempuan juga harus wajib faqih supaya nanti
bisa mengajarkan anak-anaknya, ngingetin suaminya, ngingetin abinya, supaya bisa benar dalam menjalankan sholat berjamaah juga. Oke, jadi semuanya harus jadi faqih dan faqihah. Oke, barakallahu fikum ya. Semoga sampai di sini bisa difahami pentingnya seorang pemimpin di dalam masyarakat, baik itu secara keseluruhan kaum muslimin dunia ataupun secara masyarakat Islam di sekitar kita. Minimal jadi pemimpin sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami dan bisa dijalankan. Semoga jadi calon pemimpin-pemimpin masa depan yang hufaz dan faqih dalam agama. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup sampai di sini ya pelajaran kita. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.